Kalau kamu punya ide bisnis, seringkali pertanyaan besar muncul adalah mulai bisnis dari mana? Mulai bisnis dari Indonesia atau langsung go internasional ke negara Singapura? Di video ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan berbisnis di negara Indonesia versus berbisnis di negara Singapura. Mana yang lebih menguntungkan, lebih efisien, dan cocok buat kamu para business owner yang sedang merintis startup atau UMKM. Yuk kita langsung aja bahas di video ini. Oke, kita mulai dari Indonesia dulu. Indonesia adalah negara yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa orang. Artinya, potensi pasar atau market konsumen di Indonesia itu sangat besar. Dan konsumen lokal Indonesia itu sudah tech savvy ya, atau sangat mengerti teknologi untuk melakukan pembelian seperti online, e-commerce, dan lain-lain. Dan juga warga negara Indonesia sangat konsumtif, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kalau kita lihat kelebihan dari memulai bisnis di Indonesia adalah pasar besar dan terus bertumbuh. Kemudian tenaga kerja relatif murah, dan pemerintah aktif mendukung UMKM atau startup digital. Tapi di balik itu semua, ada juga kekurangannya, yaitu birokrasi yang cukup rumit, proses perizinan dan pajak masih memakan waktu dan mahal, dan infrastruktur digital belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itulah beberapa keuntungan dan kekurangan memulai bisnis di Indonesia. Bagaimana dengan Singapura? Oke, sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangan berbisnis di Singapura, saya akan memberikan info penting untuk Anda, khususnya business owner. Jadi buat kalian yang ingin mendirikan perusahaan di Singapura atau ekspansi bisnis global, saya merekomendasikan layanan profesional Awesome. Awesome adalah platform digital yang menyediakan layanan pendirian perusahaan di Singapura. Super cepat, prosesnya hanya selesai dalam waktu 1-2 hari aja. Dan lengkap dengan layanan pengurusan pajak, akunting, sekretaris, dan masih banyak fitur-fitur dan benefit lainnya yang siap membantu bisnis Anda lebih efisien dan cepat. Dan Awesome juga sudah dipercaya oleh 27.000 lebih klien seluruh dunia. Nah, buat kalian nih yang nonton video ini, ada spesial diskon 16%. Klik link yang ada di deskripsi untuk klaim diskon 16% dan diskonnya berlaku untuk semua layanan yang ada di Awesome. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan berbisnis di Singapura. Singapura adalah negara kecil tapi powerful, terutama dalam bisnis dunia global ya. Tidak bisa kita pungkiri Singapura image-nya jauh lebih bagus di mata internasional. Kira-kira apa aja kelebihan kalau kita memulai bisnis di Singapura? Yang pertama adalah Singapura memiliki peringkat teratas dalam kemudahan berbisnis menurut World Bank. Jadi kalau kalian ingin mendirikan bisnis itu sangat gampang banget di Singapura, sangat welcome khususnya bagi warga negara asing. Kemudian tarif pajak yang rendah, corporate tax hanya sekitar 17%. Kemudian akses internasional yang mudah. Karena lokasi Singapura ini sangat strategis, jadi cocok banget untuk akses market internasional, khususnya untuk yang punya usaha ekspor dan impor. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Singapura juga memiliki kekurangan. Biaya hidup dan operasional bisnis di Singapura jauh lebih tinggi dan mahal. Kemudian pasar lokal kecil, jadi kamu harus mikir global sejak awal. Tidak semua jenis bisnis cocok, apalagi yang sifatnya lokal ya. Jadi basically, kalau kamu ingin memulai bisnis di Singapura, itu pertimbangkan untuk menarget klien global. Karena apa? Karena penduduk di Singapura tidak banyak. Itulah kekurangan dan kelebihan berbisnis di Singapura. Soal pajak perusahaan, ini sangat penting buat kita business owner. Kalau di Indonesia, pajak penghasilan perusahaan sekitar 22%. Di Singapura, hanya 17%. Dan bahkan bisa lebih rendah untuk startup yang baru dirintis.
Biasanya ada program insentif dari pemerintah Singapura. Kemudian, sebaiknya kapan kita membuka bisnis cross-border? Jadi, bisnis cross-border ini adalah bisnis yang lintas batas atau lintas negara ya. Jadi, buat Anda nih, kalau yang udah punya bisnis di Indonesia, ingin scale up ke Singapura, kapan sebaiknya mempertimbangkan membuka bisnis lintas negara? Yang pertama, kalau target pasar kamu bukan hanya orang Indonesia, tapi customer yang ada di Asia Tenggara atau customer yang berada di negara global. Kemudian, kalau kamu butuh akses ke investor internasional, boleh pertimbangkan untuk membuka cross border juga. Kemudian, kalau kamu ingin branding bisnis kamu lebih kredibel di luar negeri. Jadi kesimpulannya, Singapura bisa menjadi base camp kamu agar bisnis kamu semakin dikenal di mata klien global. Jadi mana yang lebih baik, berbisnis di Indonesia atau di Singapura? Kalau kamu ingin menjangkau klien lokal dengan biaya yang relatif murah, Indonesia bisa menjadi pilihan. Tapi kalau kamu ingin menargetkan klien global dengan pajak yang murah dan transparan, kemudian ingin lebih serius lagi mengembangkan brand kamu di mata internasional, Singapura bisa menjadi pilihan yang tepat. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang mau mendirikan perusahaan di Singapura, klik link yang ada di deskripsi untuk klaim diskon 16% untuk semua layanan yang ada di Awesome. Thank you for watching and see you in the next video.